Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Malam hari ini, Rema, Renungan Malam, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Emeritus Canti Dirja dari GKMI Yogyakarta dengan tema Dituangkan dari Pengalaman ke Pengalaman, Yeremia 48 ayat 11. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Malam ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan dan merenungkan kembali akan firman Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah kami dan berbicaralah kepada kami. Karena kami semua siap untuk dibentuk, kami semua juga siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yeremia pasal 48 ayat 11 sampai 13 yang demikian bunyinya. Moab hidup tenteram sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Ia tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Oleh karena itu, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan kendi-kendinya. Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, seperti kaum Israel menjadi malu karena Betel yang mereka percayai. Dituangkan dari pengalaman ke pengalaman. Sahabat Petra, dalam Yeremia pasal 48 ayat 11 sampai 13, Moab digambarkan seperti anggur yang belum pernah dituangkan, menetap dengan aman di tempayannya. Dosa bangsa Moab adalah tidak mau bertobat. Moab tidak mau berubah. Moab merasa sangat aman dengan mengandalkan kekayaan dan keamanan negerinya, dan terutama pada dewa Kamos. Tetapi Tuhan melalui Nabi Yeremia menubuatkan akan tiba saatnya anggur tersebut akan diminum oleh para musuhnya, dan tempayan itu sendiri akan dipecahkan. Itulah pembuangan yang akan dialami Moab dan dewa Kamos. Sahabat Petra, pada zaman dulu, cara untuk memurnikan anggur adalah dengan membiarkannya dalam tempayan sampai kotoran atau ampasnya itu mengendap di bawah. Kemudian, anggur tersebut dituangkan ke dalam tempayan yang baru. Lalu, anggur tersebut dibiarkan lagi sampai sisa kotorannya mengendap dan kemudian dituangkan lagi ke tempayan yang baru. Dalam gambaran rohani, kita melihat bagaimana Tuhan mengubah kita dengan menuangkan kita dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Seperti dalam pembuatan anggur, saat anggur dituangkan dari satu tempayan ke tempayan yang lain, ia meninggalkan ampas atau kotoran yang harus dibuang untuk menghasilkan anggur yang baik. Dan setiap kali anggur dituangkan ke dalam tempayan baru, anggur itu akan menjadi semakin murni. Itu juga cara yang Tuhan pakai untuk membuang kotoran-kotoran dalam hidup kita. Dia membawa kita melewati berbagai perubahan. Tapi manusia pada umumnya menolak perubahan. Mereka merasa lebih nyaman tetap dalam kebiasaan dan lingkungan mereka yang lama. Itulah yang disebut dengan tirani kebiasaan. Kita tahu itu tidak baik, kita tahu itu tidak berguna,
Tapi kita karena terbiasa dengan lingkungan seperti itu, kita ingin tetap dalam lingkungan yang sama, kondisi yang sama. Kita menolak perubahan. Nah, biasanya kita menolak perubahan karena kita menyandarkan keamanan kita kepada lingkungan dan bukan kepada Tuhan. Kita merasa lingkungan kita sudah nyaman dan enak dan kita tidak mau berubah. Nah, salah satu cara Tuhan menjaga kita tetap lentur ialah menuangkan kita ke dalam tempayan yang baru, ke dalam pengalaman yang baru. Justru saat ketika kita mulai merasa terlalu nyaman dan menolak perubahan. Sahabat Petra, bila kita terbuka terhadap perubahan yang terjadi dalam hidup kita, termasuk juga hal-hal baru yang dilakukan Tuhan, sekalipun kita belum memahaminya saat itu, mungkin kita juga tidak perlu mengalami pergolakan dalam hidup kita. Kita belajar merangkul perubahan sebagai kesempatan besar, sebagai kesempatan baru untuk pertumbuhan rohani kita. Tuhan mengizinkan kita untuk dicurahkan ke dalam situasi yang mengungkapkan kelemahan kita, sampai kita dapat mengatasinya. Dan tidak peduli seberapa tidak nyamannya atau seberapa besar keinginan kita untuk melarikan diri, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan melepaskan kita sampai masalahnya kita berhasil diselesaikan. Bagaimana kita tahu akan begitu? Karena saatnya kita akan tiba untuk memasuki pengalaman berikutnya. Kita akan meninggalkan masalah itu di belakang kita. Kita akan meninggalkan kotoran, ampas hidup kita di belakang kita. Kita menjadi lebih bijaksana. Kita tidak melandaskan visi kita pada kesalahan-kesalahan masa lalu, tetapi belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Mengizinkan pengalaman memurnikan kita, sehingga kita mempunyai visi yang lebih jelas dan tajam untuk masa depan. Kita terus bergerak maju ke depan. Sahabat Petra, dalam menjalani proses perubahan, bersabarlah. Anggur tidak menghabiskan waktu yang sama di setiap tempayan, karena setiap tempayan melayani tujuan yang berbeda. Hanya pembuat anggur yang tahu tujuan dari setiap tempayan dan menentukan waktu yang dibutuhkan di dalamnya. Jika kita sedang dituangkan dari satu pengalaman ke pengalaman yang lain, bersabarlah dan tetap tekun dan percaya kepada Tuhan sampai akhir. Kita yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita dan di antara kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Selamat menjalani proses kehidupan dituangkan dari satu pengalaman ke pengalaman yang lain. Tuhan menyertai dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami siap dibentuk, agar kami mau dituangkan dari satu tempayan pengalaman hidup ke tempayan yang baru. Dan biarlah kami juga boleh sabar dalam menjalani semua proses kehidupan di mana kami dibentuk oleh Tuhan. Mampukan kami juga untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menjadi beban dan ampas kehidupan kami. Ajar kami juga untuk rela dituangkan ke tempayan yang baru, dengan pengalaman yang baru, dengan visi yang baru bersama Tuhan. Kami yakin kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik dalam diri kami, Tuhan juga akan berjalan bersama kami sampai selesai, sampai akhir hidup kami. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang baru, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin.